warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, saya atas nama Syafa'ah dan rekan saya, Ibu Nia Nuraini, CGP Angkatan 11 akan melakukan sebuah percakapan coaching alur tirta, yang mana pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach dan rekan saya, Ibu Nia Nuraini, berperan sebagai coachee. Baik, bisa dimulai, Bu Nia? Oke, siap, guys. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam, Bu Nia. Apa kabar, Bu Nia? Alhamdulillah. Bu Is, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu Nia. Dari raut wajahnya saya lihat Bu Nia ini tidak seperti biasanya nih. Biasanya kan Bu Nia itu bersemangat dan sangat ceria sekali. Ada apa Iya nih nih, Bu Nia nih? iya Bu Is. Ini saya mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, gak Boleh apa-apa Bu saya Nia. ada sedikit cerita, Bu Is? Oh iya Bu Nia. Oke, apa yang ingin Bu Nia ceritakan kepada saya Bu Nia nih? Atau apa yang ingin dicapai dari perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini Bu Nia? Begini, Bu Is, mengenai kelas saya. Saya Mhm. ingin dapat mengajar dan mengelola kelas lebih baik lagi, meskipun dalam kondisi seperti saat ini, tanpa pendamping, Bu Is. Begitu ya Bu Nia. Memang kondisinya seperti apa Bu di kelas Ibu sekarang ini? Begini, saat awal ajaran baru dan 3 bulan berjalan, saya mengajar dengan didampingi oleh guru pendamping. Karena usia anak-anak di kelas saya adalah usia playgroup. Jadi Hmm, membutuhkan guru pendamping. ya. Gitu, boys. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi sekarang Ibu mengajar sendiri ya Bu ya di kelas ya, Iya, dengan betul. siswa yang di bawah usia 5 tahun ya Bu ya. Iya, Lalu bedanya apa Bu dengan kondisi kelas sebelumnya nih? jadi begini, kalau tahun lalu saya mengajar siswa usia 5 tahun ke atas. Jadi agak mudah untuk dikondisikan, Iya iya iya. walaupun harus sendiri mengajar tanpa guru pendamping. Nah, sekarang Iya. saya agak kerepotan, boys, karena usia anak-anaknya itu 5 tahun ke bawah. Begitu. Oh, jadi Bu Nia kerepotan ya menghadapi anak-anak usianya yang usianya di bawah 5 tahun gitu ya. Kalau saya Iya, boleh tahu nih ya Bu Nia ya, yang dimaksud repot menurut Bu Nia itu seperti apa sih Bu? saya jadi repot karena mulai dari persiapan mengajar, seperti membuat media ajar, media-media ajar, alat permainan edukatif untuk belajar, kemudian menyusun lembar kerja, melakukan penilaian sendiri, belum lagi saat mengkondisikan anak-anak ketika berkegiatan, lebih repot lagi, Bu Is. Nah, seperti itu. Oh iya betul sekali ya Bu Nia ya, kalau kondisinya seperti itu tentu Bu Nia pasti merasa repot ya. Begitupun dengan saya juga apalagi Bu Nia ini tadi dikatakan sendiri ya Bu Nia ya. Apa sebelumnya Ibu pernah berada di posisi seperti ini? Misal, guru guru yang mendampingi Bu Nia itu sakit atau izin atau apa gitu, Bu? Nah, Bu Is, saat dia izin sakit karena harus dirawat di rumah sakit. Begitu ya. Nah, langkah apa yang Bu Nia lakukan pada saat itu nih, Bu Nia? Saat itu saya menyiapkan segala sesuatunya lebih awal dari seperti biasanya. Oh, Bu Nia jadi menyiapkan segala sesuatunya lebih awal ya. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti menyiapkan lembar kerja dan media alat peraga untuk 1 minggu di saat weekend. Contohnya seperti Wah, luar itu. biasa sekali ya Bu Nia ya. Jadi Bu Nia sebelum pelaksanaan pembelajaran atau sebelum Bu Nia mengajar itu, Bu Nia menyiapkan alat peraga atau LKPD itu untuk 1 minggu ke depan gitu ya Bu ya. Betul, Bu Ais. Kalau begitu, selama proses Bu Nia menyiapkan alat peraga dan lainnya tadi sampai 1 minggu ke depan itu ya, adakah Bu Nia menemukan hambatan yang Bu Nia hadapi gitu selama proses itu? Hambatan yang saya hadapi ya paling waktu istirahat saya menjadi berkurang, boys. Itu. Gitu ya. Lebih ke waktu ya, Bu, ya? Iya. Iya. Nah, Bu,
dari hasil pengalaman yang Bunia ungkapkan tadi atau yang Bunia utarakan tadi kepada saya nih, adakah gambaran yang bisa Bunia rencanakan untuk menghadapi kondisi yang dialami oleh Bunia saat ini? Sepertinya ada, Boys. Nah, langkah awal apa nih Bunia yang akan Bunia lakukan atau seperti apa gitu? Saya mungkin akan membuat media yang tidak satu kali pakai, jadi bisa digunakan untuk berulang-ulang. Karena saya pikir nanti ketika saya memberikan treatment pada satu atau dua anak, maka anak yang lain bisa menggunakan media tersebut tanpa mengganggu teman lainnya. Oke Bunia, bagus sekali ya Bunia ya. Jadi Bunia akan membuat media yang bisa digunakan secara berulang ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Ih, Selain betul. lang ya, selain langkah itu eh, langkah apa lagi nih yang Bunia bisa lakukan agar dapat mengajar dan mengelola kelas lebih baik lagi seperti tujuan dan harapan Bunia tadi. Tentunya saya akan sering melakukan mindfulness, guys, atau refleksi diri agar timbul kesadaran pada diri saya dan muncul motivasi saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seperti itu Ya, mungkin, guys. ya, ya, bagus sekali ya Bunia ya. Jadi Bunia akan sering melakukan mindfulness untuk apa memotivasi diri sendiri berarti ya untuk tetap bersemangat dalam membuat anak-anak itu belajarnya lebih nyaman dan tenang lagi gitu ya. Eh, Iya. Kira-kira nih Bunia ya, siapa yang dapat membantu Bunia dalam melaksanakan rencana kegiatan yang akan Bunia laksanakan? Secepatnya, guys. Kira-kira itu Bunia yang membantu siapa Bunia? Kira-kira yang akan membantu Bunia? Oh iya, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas lain untuk membuat media tersebut. Oke, bagus sekali ya Bunia. Berarti nanti Bunia akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain ya, gitu ya, rekan guru yang lain gitu ya. Nah, kalau begitu kapan nih Bunia akan mulai melaksanakan rencana yang dibuat oleh Bunia? Secepatnya, guys. Insya Allah besok mungkin saya akan Oke, mencoba Bunia. untuk diskusi dengan teman-teman dan membuat media untuk bisa digunakan oleh. Oke, Bunia. Baik Bunia ya, Alhamdulillah. Eh, kita hari ini telah mendapat kesempatan ya untuk berbincang dengan Bunia dan nah dari percakapan kita dari tadi nih ya Bunia ya. Apa yang Ibu dapatkan gitu dari perbincangan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah, Bu Ais. Saya menjadi lebih tenang dan menjadi lebih terbuka serta menemukan solusi dalam mengelola kelas meski harus tanpa guru pendamping tentunya. Tapi di sisi lain anak-anak tetap belajar bermakna dan menyenangkan. Selain itu juga Iya, saya akan lebih sering mindfulness atau refleksi diri. iya betul betul Bu Nia ya. Baik Bu, jadi Bu Nia sekarang akan sering mindfulness dan mulai terbuka gitu ya pikirannya Iya, dan iya. menemukan ide-ide juga ya tadi ya untuk menerapkan atau membuat apa media yang bisa Iya, digunakan berulang juga ya tadi ya. Baik Bu, jadi Bu Nia sekarang sudah mulai terbuka, saya sampaikan kembali dan untuk menyusun rencana ke depan dalam pembuatan media dan berkolaborasi dengan rekan lain. Semoga langkah Bu Nia ke depan ini berjalan dengan lancar dan semoga Bu Nia senantiasa diberikan kesehatan dan selalu bersemangat ya Bu Nia ya. terima kasih banyak Bu Ais atas bantuan Bu Ais, saya jadi lebih tenang. Terima kasih banyak Bu Ais. Iya, Mohon maaf ya iya. jadi mengganggu. Ya. Iya, tidak apa-apa Bu Nia. Begini Bu Nia sedikit ya ngomong-ngomong, kapan nih kita bisa berbincang lagi seperti ini untuk mengevaluasi kemajuan progresnya Bu Nia ini? Hmm, Insya Allah 2 minggu ke depan lah, guys. Ya, saya akan mencoba menghubungi Bu Is. Baik, kalau begitu. Ya, Bu Nia, mungkin itu ya Bu Nia. Saya mau melakukan aktivitas lain lagi dan Ya, Bu Is. semoga kita selalu sehat ya. Iya. Amin, 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 amin. Terima kasih, Bu Is. Mangga. Iya, sama-sama Bu Assalamualaikum. Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini,
Saya bersama rekan saya dari kelompok 6 akan mempraktekkan praktek coaching, di mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Ewi Safa'ah yang akan berperan menjadi coaching. Adapun permasalahan yang diangkat dari praktik coaching ini yaitu tentang pengkondisian kelas. Oke, siap Lois? Oke, siap. Assalamualaikum Lois. Waalaikumsalam, Bu Nia. Apa kabar Lois? Alhamdulillah, Bu Nia. Kalau kabar badan saya sedang sehat. Namun ada sedikit yang mengganjal nih di hati saya, Bu Nia. Oh iya, mohon maaf nih Lois. Saya baru bisa menghubungi kemarin sempat mendapat WA dari Bu Lois, tapi kebetulan saya sedang ada kegiatan di luar Bu Lois ya. Iya, Bu, gak apa-apa. Ya, Mohon maaf juga ya, saya mengganggu Ibu mungkin ya. tidak, insya Allah. Bu Lois, kira-kira nih ada apa nih? Jadi penasaran saya mendapatkan Iya, WA dari Bu Lois. ya Bu Nia. Jadi begini ya, di awal tahun ajaran ini kan saya memegang kelas 6 ya. Ini perdana bagi saya memegang kelas 6. Biasanya saya memegang kelas 4 gitu ya Bu Nia ya. Dan di kelas 6 ini kebetulan jumlah siswanya lumayan cukup banyak Bu Nia. Ada berapa Bu Lois siswanya? Siswanya ada sekitar 57 orang Bu Nia. Oke, apa yang menjadi hambatan Bu Lois? Nah, yang menjadi saya agak sedikit galau gitu ya Bun ya. Jadi di kelas itu saya agak kesulitan dalam menghadapi siswa gitu ya, dalam mengkondisikan pembelajaran atau mengkondisikan kelas supaya siswa itu tetap bersemangat belajar, bisa fokus dalam pembelajaran meskipun dengan suasana kelas yang lumayan padat gitu Bun ya. Oke, jadi mungkin tujuan yang ingin Bu Lois capai itu ingin dapat mengkondisikan kelas mungkin ya dengan Iya begitu siswa Bun ya. yang banyak. Iya betul Iya. sekali Bun ya. Bu Lois, apakah pernah nih ya saat sebelumnya kondisi Bu Lois menghadapi kondisi yang sama seperti kondisi saat ini? Sebetulnya pernah sih ya Bu ya, soalnya kan dulu saya kelas 4 nih. Anak-anak yang sekarang kan kelas 6 itu dulu kelas 4-nya sama saya. Jumlahnya memang tidak begitu berbeda gitu ya. Paling beda ada murid baru 2 orang, berarti di 55 gitu ya Bu. Cuman Ya. saya pikir waktu itu anak-anak itu masih transisi dari kelas 3 ke kelas 4 lah. Saya agak kesulitan dalam mengkondisikan. Tetapi yang saya rasakan sekarang di kelas 6 itu kan ya, saya pikir mereka udah lebih dewasa, sudah mulai, memiliki kesadaran, supaya mereka punya semangat atau motivasi belajar yang lebih tinggi gitu, Bun, ya. Oh iya, jadi kelas yang sebelumnya kelas 3 sekarang memegang kelas 4 ya. Sebelumnya kelas 4 Bu, sekarang memegang Oh, kelas kelas 6 ya. 4, sekarang kelas 6. Iya, 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 betul, mohon maaf. Pernah Bu Eis menghadapi situasi di mana pada saat itu dapat belajar kondusif deh. Sepertinya pernah sih Bu ya waktu itu. Waktu itu saya mengajak, anak-anak untuk belajar di luar kelas gitu ya, pernah itu waktu itu. Anak-anak itu, melakukan pembelajaran dengan, seksama gitu ya, punya motivasi untuk belajar karena mungkin menarik gitu ya, lebih menarik mungkin kalau di luar kelas. Ataukah entah mungkin mereka merasa jenuh gitu kalau di kelas atau seperti apa, saya juga, belum menemukan, solusinya gitu Bu. Iya, jadi dulu itu pernah belajar di luar kelas. Ya, Bagaimana respon anak-anak tersebut, Boys, di saat eee belajar di luar kelas? mereka lebih terlihat luwes dan mereka lebih terlihat antusias sih, Bu, ya, lebih terlihat lebih, senang gitu ya, terus, apa ya, nyaman gitu terlihat, seperti itu sih gitu. Kebanyakan seperti itu gitu, Bu. Jadi mereka terlihat lebih leluasa mungkin ya, lebih menyenangkan dan bersemangat. Oke, Bu Is, dari pengalaman yang Bu Is utarakan, adakah gambaran yang bisa Bu Is rencanakan untuk menghadapi kondisi tersebut? Saya kira saya akan mencoba hal ini sih, Bu, ya, akan mencoba lagi, untuk sekarang melakukan pembelajaran di luar kelas
atau membawa anak-anak untuk belajar di luar lingkungan sekolah gitu, Bu. Oke, selain itu ada lagi guys yang bisa Eee, membuat anak senang? Paling saya akan membuat, pembelajaran itu lebih menarik lagi gitu ya, selain di luar, saya akan mencoba, metode-metode ataupun alat-alat peraga yang lebih menarik dan membuat anak penasaran serta memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi gitu, Bu. Hmm. Jadi Bu Elis akan melakukan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran di luar dan membuat media-media yang inovatif, menarik untuk anak-anak mungkin ya. Iya betul, Bu, itu seperti Nah, itu, Bu. dalam melaksanakan rencana tersebut, adakah yang dapat membantu Bu Elis nantinya? Eee Tentunya harusnya ada sih, Bu, ya. Karena, tidak lepas dari, kolaborasi, saya tentunya nanti akan meminta izin dulu ya kepada ibu kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Karena tentunya, takutnya gitu ya, terjadi hal-hal atau, sesuatu yang di luar, harapan saya gitu. Tentunya saya harus senantiasa berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menginformasikan kepada orang tua juga, kolaborasi dengan orang tua, dan tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyiapkan, eee, apa, misalkan mencari referensi ataupun, hal-hal yang bisa membuat saya memiliki ide untuk, menuangkannya kepada anak-anak gitu, Bu. Oke, kira-kira kapan rencana tersebut akan Bu Elis lakukan ya? Jadi setelah Bu Elis dapat berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dan berkolaborasi, rencana yang akan dilaksanakan Bu Elis itu kapan dong? Insya Allah sih, Bu, ya, sifatnya mungkin besok saya akan menghubungi, ibu kepala sekolah dan saya juga akan, mulai searching, mulai mencari referensi-referensi untuk, ide-ide, bagaimana saya melakukan pembelajaran di luar sekolah agar anak-anak, tetap ikut berpartisipasi penuh gitu terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Begitu, Bu. Iya. Oh, luar biasa, Bu Elis. Semoga apa yang direncanakan Bu Elis dapat berjalan dengan lancar ya, Bu Elis. Semangat terus ya. Amin amin, Bu, amin. Iya, Bu, insya Allah, Bu. Terima kasih, Ibu, ya. Ya, Bu Elis, dari perbincangan kita tidak terasa ya ini waktunya. Dari perbincangan kita apa yang didapat dari Bu Elis? Perasaan Bu Elis bagaimana? Mmm. Perasaan saya sekarang mulai, tercerahkan ya, Bu, ya, dengan ide-ide yang saya dapat dari perbincangan saya dengan Bunia tadi, sekaligus Bunia juga mengingatkan, pengalaman saya dulu, menghadapi anak itu seperti apa, sehingga ada muncul ide untuk saya terapkan kembali, untuk saya coba, kepada anak-anak gitu, termasuk saya, termotivasi untuk membuat media yang inovatif agar anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran di kelas itu lebih fokus, sehingga saya mampu mengkondisikan kelas dengan lebih baik lagi gitu, Bun, ya. Oke, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tetap semangat. Nah, insyaallah, ngomong-ngomong Bu Bun. Is, dari rencana yang nanti akan Bu Is laksanakan, kapan kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi nih untuk melihat progres ke depannya? Insyaallah, Bu, saya akan menghubungi Ibu lagi secepatnya setelah saya, melaksanakan dan mencoba rencana saya, mungkin di minggu depan, Bu, saya akan menghubungi Ibu lagi bila Ibu berkenan dan bila Ibu ada waktu, tapi saya Oke, nanti dengan pasti senang WhatsApp Ibu hati, dulu ya. ya, dengan senang hati Bu Is ditunggu ya progresnya. Saya jadi Iya penasaran nanti hasilnya seperti apa. Oke Bu iya, Is, siap, Bu. karena saya harus mengikuti kegiatan selanjutnya, nanti calling-calling lagi ya jika Bu Is Siap, sudah Ibu. siap. Terima kasih ya, Ibu, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, mohon maaf Bu Is, mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.